استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه على ما نوى به سلفنا الصالح وعلى ما نوى به شيخنا الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فقه في دينه من اصطفاه من العلماء يهتدي بهم كل ضال في هلك الظلام والجهلاء واختار منهم الزهاد والحكماء والكرماء وفضل منهم العارفين بالله والصفات والأسماء وأذاقهم لذة المحبة وأطلعهم حقيقة الأشياء من الأرض والسماء والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المهتدين وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه السادات الأولياء وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال سفيان بن عيينة رضي الله عنه عند ذكر الصالحين تنزيل الرحمة. Al-Mukarramun wal-Muhtaramun, para habaib, para syara'ib, para duriyat Rasulullah, para alim ulama, para tuan guru, para pengajar ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para tatuha masyarakat, pejabat pemerintah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita dikumpulkan dalam sebuah tempat dalam rangka acara yang mulia dengan niat yang sama, yaitu mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan berkat perkumpulan kita pada malam hari ini itu bisa menjadi sebab keampunan dosa-dosa kita seumur hidup, dan kita dikumpulkan dengan para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam kita terus mendukung percintaan Allah dengan kekasihnya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, kerabat, tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil. Pada malam hari ini kita diberikan kesempatan berkumpul membaca maulid, kemudian disambung dengan membaca manaqib seorang walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudahan sahibul walimah dan kita yang hadir dalam acara ini mudahan dikabulkan hajat kita dunia akhirat, dan mudahan dapat limpahan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-alimul allamah al-arif billah Syekh Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin Haji Abdul Manaf bin Muhammad Samman bin Haji Muhammad Sa'ad bin Haji Abdullah bin Alimul Allamah Mufti Haji Muhammad Khalid bin Alimul Allamah Khalifah Haji Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Kalampayan. Dilahirkan pada malam Arba 27 Muharram tahun 1361 bersamaan dengan 11 Februari 1942 Miladiyah di Kampung Tunggul Irang, seberang Martapura. Mungkin kita semua insyaallah telah mengetahui tentang kewajiban
kewalian Abah Guru Sekumpul, karena begitu masyhur nama beliau, begitu nampak kehebatan beliau, begitu luar biasa keistimewaan beliau. Yang perlu kita renungi adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan Allah pilih dalam satu malam bulan Ramadan malam Lailatul Qadar. Tetapi Allah sembunyikan malam Lailatul Qadar itu malam keberapa? Bisa dikatakan setelah 15 sampai ke atas. Bahkan ada ulama berpendapat mulai 1 sampai habis bisa saja keluar. Bahkan ada ulama yang berpendapat bukan hanya bulan Ramadan. Tapi itulah rahasia Allah, yang harapan bilanya masuk bulan Ramadan kita selalu saban malam mengagungkan malam bulan Ramadan. Pada hari Jumat 24 jam Allah letakkan doa yang mustajab di dalam hari Jumat dan malam Jumat. Tetapi Allah rahasiakan jam mana yang diterima oleh Allah doa pada Jumat itu, sehingga kita berusaha 24 jam untuk mengagungkan hari Jumat dan malam Jumat. Seperti itulah para wali dari sekian banyak manusia, sekian banyak makhluknya Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang dipilih Tuhan jadi wali. Tetapi Allah sembunyikan wali itu. Allah sembunyikan kekasih Allah itu. Siapa orangnya kita kada tahu. Hanya orang-orang yang ahlinya yang mengetahui kewalian kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Abah Guru Sekumpul ini yang menyatakan beliau wali adalah orang yang ahlinya. Banyak orang-orang yang ahlul batin, ahlul kasyaf, ahlul hikmah yang mengakui kewalian Abah Guru Sekumpul. Kalau orang sembarangan mengakui kewalian sidin, orang awam mengakui kewalian sidin biasa. Ini orang yang ahlinya mengakui kewalian sidin. Jadi oleh karena itu, apabila kita sudah tahu di dalam setiap makhluk itu ada wali yang disembunyikan Tuhan, harapan kita jangan sampai kita mencoba menghina atau merendahkan orang. Karena wali itu pilihan Tuhan tasarah sidin. Bisa jadi orang yang di samping pian sebelah kanan, wali orangnya. Bisa jadi samping pian sebelah kiri, wali orangnya. Bisa di belakang pian, di muka pian, bisa kawan pian nang dihiga tuh. Walaupun muhanya kademedei kayak wali. Cuman Allah menyembunyikan. Yang penting sebutingnya jangan mengaku undesaku jerna. Tapi memang Allah tetap menyembunyikan walinya itu, hanya orang-orang yang ahlinya yang mengetahuinya. Guru Bangil pernah disuruh kalau kada khilaf ulun sidin diperintahkan ke Ampel untuk mencari 40 walinya Allah Subhanahu wa taala. Maka berangkatlah beliau ke Ampel. Di situ beliau melihat banyak macam-macam manusia. Ternyata belum lagi sidin mencari ciri-ciri wali yang diberikan oleh perguruan sidin, sudah ada berucap nang berjual mainan, beangkat tangan, ana ahad min arba'in. Ada nang berjual es krim, ana ahad min arba'in. Sekalinya wali itu kada nang bebolang begamis besurban aja. Mereka bisa aja bersembunyi hanya dengan cara menyapu jalanan. Bisa jadi orang itu behuma aja orangnya wali. Bisa jadi orang itu menurih gatahnya wali, memutiki sampahnya wali, pina hancur rambutnya osang asik, pina kurisaan orangnya, pina betambal-tambal selawarnya, sekalinya orang gila juga. Bisa aja orang itu wali. Karena kita kadang-kala menangguh orang lain kita nang ahlinya. Nah, adapun orang yang ahlinya, mereka sudah punya ciri la ya'riful wali illal wali. Kada kenal dengan wali kecuali wali juga.
La ya'riful jauhara illa jauhariyu. Tidak akan kenal dengan batu itu bagus atau kada kecuali bubuhan pembatuan. Kada kenal dengan kayu kecuali pangayuan. Kada kenal lawan itik kecuali paitikan. Lihat pihan bubuhan nang magaduh itik, apalagi di halabiyu to rajanya itik. Mereka itu sudah tahu, padahal kada ada sekolahnya, tahu mana itik laki mana itik bini. Itik laki bilanya buntutnya pina terputar sedikit, itik laki. Itik bini pina cagat buntutnya. Tahu mereka karena ahlinya. Menurang kada ahlinya kada pinanglu utuhnya ada kelihatan. Itu sudah bahasanya tangan kayak itu. Jangankan bintangan itik itu sudah ganal, masih dari hintalo buah nalabi itu tahu mana laki mana bini. Ini hintalo, nah hintalo itik tahu inya mana laki mana bini. Nah ini lakinya pacah aja dasar laki dalamnya. Ketika diharam makan ini bini jadi laki, laki ini bini laki, ini tambuk jadi wah nang tambuk aja tahu jadi punya bau. Ihan hebatnya orang ahlinya tuh lamun kita suruh hintalo ada tahu nih hintalo itik kah hintalo ayam kamu hintalo itik juga mana tahu laki lawan bini sekali dibuka bencong dalamnya. Orang ahlinya tuh melihat aja ya kah, jangankan hintalo mulai mau ulahnya tahu itik laki mana itik bini mana. Hatan mau ulah tuh nang laki di atas sang bini di bawah. Kadanya hintalonya pang binan lu. Yan paunjunan tuh lah, paunjunan. Orang paunjunan ini tahu kacuap. Kacuap tahu ya. Kalau kacuap tuh apa? Bual. Bual nanti bualnya nih papuyuk. Bual sapat siam, bual harwan, nih bual sapat. Bila pina pulilit tuh ular sawah nih tuh. Ular tanah ya kalau lah tahunya. Nah itulah orang yang kasyaf, orang yang ahlul batin memandang abah guru sekumpuh tahu. Orang ini pajangan jadi orang yang luar biasa. Siapa diantaranya Kiai Hamid Pasuruan. Ketika abah guru baelang ke sana dengan guru-guru beliau, ditapaklah belakang sidin Gubernur Kalimantan. Ketika abah mama abah guru sekumpul ini baelang kepada Kiai Haji Alim Al-Alimul Allamah Al-Arabilah Kiai Haji Anang Zainal Ilmi. Apa pasang sidin di rumah pun, saikung pun, jagai pun. Mereka-mereka yang ahlinya telah ngomong bahwa abah guru ini adalah seorang wali, bahkan yang pangkatnya mencapai wali kutub. Nah kita beruntung pada hari ini kita membaca manakib sidin, mudah-mudahan kita dapat barakat sidin. Karena sidin orang yang telah dipilih Tuhan. Men orang tuh sudah dipilih Tuhan, hendak kau dihiri lagi. Orang tuh sudah dipilih Tuhan, kada kau lagi hendak kita hanggus-hanggus, kita pacul, kita cabut. Karena orang itu sudah dipilih Tuhan. Tuhan sudah memilih sidin itu menjadi orang yang hebat. Tinggal kita aja lagi memuji, mengagungkan, memuliakan orang yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kayak tukang urut tuh bian, orang tuh sudah dipilih Tuhan. Sekolahnya kan ada tukang urut nih pilihan Tuhan. Ada kawa tukang urut nih diganti-ganti, digeser-geser. Bisa tukang urut itu diawali dengan melihat urat maurat. Tukang urut itu diawali dengan bila kada mencapai awak orang kering sidin. Itu pilihan Tuhan sudah. Kita kawa dihiri. Kalau pang bisa-bisa misalnya beidabul seorang nak jadi tukang urut kada kawa. Tukang urut itu pilihan Tuhan, sorongnya berarti sampai ke silahu. Orang tuh kada pilihan Tuhan, bisa-bisa jadi tukang urut, sorong betis satan kasih lahu kada ampih, bulu betis tak berubut ya. Luruhan bulu betis. Lain ya kalau lah. Muntong wali, muntong ulama yang sudah dipilih Tuhan. Biar sidin kada membaca ayat-ayat Al-Quran tetap kabul doanya. Al-Habib Saleh Tanggul ketika dipinta doa oleh orang-orang yang datang ke wadah sidin. Bertiga nih orangnya datang ke wadah sidin, seikung hendak minta anak, seikung hendak kawin, seikung hendak sukses berusaha. Rumah beparakan minta banyu, minta doa lawan Habib Saleh Tanggul.
Pulik ke rumah, beberapa tahun kemudian sukses doanya Habib Soleh Tanggul. Nang kada anak tadi beisian anak, nang belum kawin, nang belum sukses berusaha. Ternyata nang bertiga ini bekawan berjanji kita buka napa gerang rajahan nang ditulis Habib Soleh Tanggul di kertas napa rajahannya. Ternyata beimbai dibuka kertas nang ditulis oleh Habib Soleh Tanggul sebagai rajahan tadi, tulisannya sebutingnya mudahan selamat. Jaka kita nulis mudahan selamat, orang nang gering gini bisa mati so. Ini nang menulis wali, ini nang menulis orang hebat. Nah mereka itulah orang-orang pilihan. Bahkan kada bertulisan ayat napa-napa, terkadang ras kutiras gitu. Nang datang hendak waras, nang didatangi hendak beres. Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tus diampih garing orang. Karena apa? Itulah sudah Tuhan memilihkan. Nah, adapun Abah Guru Sekumpul ini kita sudah paham, kita sudah sadar, yang mengakuinya para ulama, para ahlul batin, para ahlul kasyaf, tinggal kita menguji. Lalu datang orang dari luar sana hendak memusuhi Abah Guru Sekumpul, lah kasih berjauh tinggalkan. Kalau pinata umpat kita ketulahan, Sidin nang megang kuncinya Kalimantan. Mudahan ya kalau lah kita nih ujar Habib Zain bin Ibrahim bin Smith buka kitab Fawaidul Mukhtarah. Kebanyakan manusia di akhir zaman adalah maddahatul kubur. Arti maddahatul kubur orang yang memuji orang yang sudah mati. Bila sudah meninggal paguruan hanya abut menjirahi. Lagi sidin hidup kemanaan kita. Waktu guru masih pengajian kada tahu-tahu muha rimbas terus behuma naik niur terus begawi haji hari-hari. Sudah sidin meninggal menyasal aku umanya aja. Hanya jiarah aja kita umanya aja kubur paguruan, apalagi nang kita dapat. Itulah yang disebut maddahatul kubur. Sekarang ini pelajaran bahwa kita masih punya guru-guru yang ahlus sunnah wal jamaah. Jangan tinggalkan guru-guru kita di kampung. Jangan sampai kita ada heran-heran lawan guru di kampung. Salahul alam manutun bil alim. Buka kitab Maratil Ubudiyah. Bagusnya kampung kita itu karena Allah masih memandang ada orang alim di kampung. Kalau orang alim kada kita hargai di kampung, kalau pindah digusur Tuhan, kalau pindah dipindah Tuhan, orang alim itu. Orang Mekah kada menghargai dengan Nabi Muhammad, dipindah Tuhan Nabi Muhammad ke Madinah. Orang Madinah lihai menghargai. Sidin hendak datang 3-4 hari sudah menyiapkan dah permadani, sudah menyiapkan tolaalnya, sudah menyiapkan pelayanannya. Karena mereka menghargai Nabi Muhammad, digelarlah Madinah Al-Munawwarah. Karena Nabi Muhammad Al-Munawwir, maka Madinah Munawwar. Kita sekarang masih ada guru yang masih hidup, mudahan mereka sehat panjang umur. Kita hargailah mereka. Nah, yang sudah wafat kita puji mereka, kita ambil berkat mereka. Terus kita bawa pelajaran mereka sampai kita ini melakukan amal-amal yang pernah dikerjakan mereka. Nah itu diantara fadilat kita nih membaca manakib. Mudahan kita jangan sampai mahadang guru mati hanya beparak, mahadang guru kedadaan hanya kita menangis bercari. 60 guru masih ada, kita tuntut ilmunya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Hadisun hasanun. Ya kan, hadis hasannya wa muslimatin dahuluan. Kalau hadis sahihnya min sampai muslimin aja. Jadi kita tangpulu. Nah hidup ini kada kawa kita kada berguru. Abah Guru Sekumpul aja sidin ratusan bisi guru, bahkan 200 lebih dicatat sidin punya guru. Kenapa jadi hidup kita perlu berguru? Karena kalau kita kada berisi guru, camuh kita hidup. Man lam yakun lahu syaikhun fasyaitanu syaikhuhu. Kada usah dulu guru murabbi mursyid, kada usah dulu guru nang membimbing hati kita. Masalah bacaan aja kita mau gurunya kadada luput bacaan kita. Ada usah nang bahasa Arab, bahasa Melayu aja bisa luput. Kambang tuh bisa kambing, bisa kumbang, bisa kumbung. Mun kada berguru luput barisnya kita.
Ambil kitab pedatuan di atas tangkunan, di atas lemari, buruk aja kitabnya, membaca seorang anak bacaannya apa? Habbatun sauda syifaun min kulli da. Harusnya kayak itu, ternyata dimakan gagat sebuting bacaannya. Apa bacaannya? Hayatun sauda syifaun min kulli da. Buka kamus Munawwir. Hayatun ini artinya apa? Sekalinya tadung. Hayatun sauda, tadung hirang, syifaun min kulli da, obat segala penyakit. Buka hai ke dapur ke palang padu mencari tadung supaya ampih penyakit. Dapat tadungnya, patok tadung ngaro mati. Dasar obat segala penyakit mati. Nah, apalagi penyakitnya. Tiwas membaca sorangan. Bisa-bisa hidupnya mun kada beguru, hantu gurunya. Bebinian terutama ya kalau lah cari guru bujur-bujur, kalau perlu laki seorang nang dicari supaya jadi guru. Maksudnya laki kita nih kalau mengajari kayak itu. Nah, banyak aja di sini pondokan-pondokan ya Allah nang calon-calon jadi guru. Nah, mudahan jadi guru berarti. Amin. Kenapa? Karena mereka itulah yang pacangan kena membawa kita kepada jalan kebenaran. Ini baca kitab Melayu guru enak. Disunatkan setelah sholat fardu mengucuk jakar ya. Ya Melayu tulisannya, bisa-bisa berisi surang. Harusnya disunatkan setelah sholat fardu mengucap zikir. Innya terbaca ropak mengucuk, zikirnya tapathakan jakar. Haro imbah tuntung sembahyang beimaman non laki membuka kata laki. Laki ini bingung-bingung nyaman juga ya. Merasa bingung katia nyaman, padahal nyaman katia bingung. Cuman nang laki pintar datang ke rumah tuan guru. Bini ulun guru mah jicup lah. Bini ulun kena mana lain karena jadi guru imbah baca buku ni nah guru na. Coba pang laki takuni bini nyawa, betakon na nang laki ni lawan nang bini. Ulun ni abahnya baca kitab. Nah, baca seorang jawabang ulun, mana aja laki nih bacaannya. Sunat setelah sholat fardu mengucuk jakar. Ujar nang bini ulun mengucuk gelianan menjepai barang nyernya. Kan saban sembahyang dibuka bae setumat. Ujar deh. Nah, ujar nang laki salah tungai ikam nih. Ini bacaannya mengucap zikir maka berbulan-bulan sudah mengguri amal. Tiwas kada berguru kan sama itu tar. Ini sebagai kiasan ya, mudahan hidup kita nih jangan kada berguru, kada berguru camu hidup kita. Jadi barakat nih yang baca manakib abah guru kita hidup nih berisi guru. Nah sama itu aja. Kemudian bila setelah kita punya guru alim nih, mudahan alim merataan, maka kita amalkan jangan dikasih itu aja. Al ilmun nafi yurisut tawadhu. Buka kitab hikam bibun maltaillah. Ilmu yang bermanfaat itu mewariskan tawadhu. Jadi bilanya kita sudah alim, maka amalkanlah. Alim itu jangan sampai maulah kita sombong. Alim itu malah maulah kita melayani orang, menghormati orang, mengerti orang. Jangan kita minta layani, minta hormati, minta mengerti, minta puji, macam-macam. Bah jadi guru ganal hidung pada bibir. Hanya 2 hari ngajar paloy di kio paloy ketemu lagi oleh kuitannya. Loy jar tukarakan bang rokok. Aduh mahirani. Dah 2 hari aja ngajar. Ujar nang umaknya, abahnya nyampih jadi paloynya jadi guru ini. Ro jatuh tukarakan bang rokok. Ancap mencapil si paloy. Di kio rok. Ya padahal rok tuh bisa jaga ru. Iya kah? Jadi mudah-mudahan untuk ilmu kita dasar berniat kita hendak mengamalkan lawan ilmu. Nang mewarisakan ilmu tadi tawaduk, semakin berisi semakin bertunduk, semakin berisi semakin ke bawah. Karena banyak orang-orang yang menuntut ilmu tak salah dalam menuntut ilmu, imbah alim, imbah viral, imbah masyhur, imbah dihormati orang sombong orang ini. Ya kan? Karena ia kada sadar dirinya dari awal kayak apa. Ada nang hanya 3 bulan 4 bulan sekolah di pondok
Bulik ke kampung makai taksi bertigaan langsung aja tuh peragah nak bahasa Arab. Ya ada acil di taksi bawa anak bungas. Apa ujarnya al-kalam wal lafzul murakkab. Ujar nang acil-acil di motor, untungnya kakanakan ini halus-halus sudah bisa bahasa Arab. Disahuti oleh nang kawan imbah al-kalam wal lafzul murakkab. Jadi disahuti kawan. Alam nashrah laka sadrak. Nang saikong pulang menyahut wajini wa zaitun. Rupanya supir nak dia umpat yasin wal Qur'anil hakim gitu. Hafal al-kalamu tikas paslon sudah piragah sombong amat aja kada sombong. Amat iya Rasulullah. Disuruh orang baca doa, ada hafal baca doa, al-kalamu bacanya al-kalamu wal lafzul murakkab mufidu bil wadha. Amin. Orang kampung udah tahu juga. Ya waqsamu salah satu isuna fi'lun muharfun amin. Iya kah? Sekalinya Mbah Tuntung berdoa hendak keluar ada yang menapak di bahu ikam tadi tak tinggal aja ali maknan tong di situ. Ini dikira doa sudah hanya al-kalamu. Yang kita perhatikan adalah di akhir zaman ini terus kita nuntut ilmu. Mari kita jadi generasi bahwa ulama itu jangan sampai putus di Kalimantan sampai hari kiamat. Yang terpenting adalah silahkan nuntut ilmu, silahkan bercita-cita jadi ulama, silahkan bercita-cita jadi tuan guru, tapi jadilah ulama yang menceritakan tentang kehebatan dzul ilm Allahu wa rasuluhu. Orang alim selalu menceritakan kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang alim selalu menceritakan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengambil persen dari Allah dan Rasulullah. Sehebat mana mereka menceritakan tentang Allah dan Rasulnya. Ada yang 50%, 60%, 70%, bahkan ada yang 100% siapa dia. Itulah orang yang disebut dengan al-wali al-qutub. Mereka telah berhasil menceritakan kehebatan Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai penutup sederhana kita membaca manaqib ini adalah kita berharap dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa manaqib ini membawa kita kepada satu, agar kita menghormati setiap orang karena siapa tahu orang yang di dekat kita itu adalah wali. Yang kedua, kita berharap dengan membaca manaqib ini kita menjadi sadar bahwasanya orang yang telah jadi wali adalah orang yang telah dipilih oleh Allah. Kada kawa digeser-geser, kada kawa dihiri. Yang ketiga, kita membaca manaqib wali Allah Subhanahu wa taala ini adalah mengharap kita menggunakan dan mengelola apa yang ada di hadapan kita. Guru kita hargai, tampulu sidin masih ada umur, tampulu sidin masih kawa berkumpul di hadapan kita, tampulu kita masih kawa mengaji lawan sidin. Yang keempat, kita membaca manaqib wali pada malam hari ini adalah dengan adanya wali Allah kita ketujuh menuntut ilmu, dan ilmu yang bujur adalah ilmu yang mewariskan kita tawadu. Semakin berisi semakin bertunduk, semakin alim semakin tawadu. Karena kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita menjadi orang yang paham dengan ilmu, paham dengan amal, paham dengan akhlak, yang semua itu sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kada panjang lebar kita bepandir karena di sini banyak aja guru-guru buhan pian datangi sidin ke rumah, sidin hadami sidin, karena kita hendak melihat Rasulullah ada di awak perguruan kita. Manjalasa aliman maka annama jalasani. Kalau perlu bila kita berguru tuh jangan mengaji ilmunya aja, kaji lawan hadam-hadamnya. Kita bantui sidin. Kita harus mencarikan pemikiran supaya sidin nyaman kayak apa. Contoh misalnya sidin bersesapu di kelas, bersesapu di majelis, jangan dilihat akan raputi sesapu sidin, buang ke hikit. Maksudnya ganti kita nang bersesapu, jangan sidin dilihatkan, apalagi di foto di video. Masya Allah pun sidin pun tawadunya pun kirim ke media sosial pun orang diraputi.
Jadi kita nuntut ilmu ini jangan sekedar nuntut ilmu bahadam. Bahadam itulah ciri pondokan, dan bahadam itu sekolahnya wali. Orang yang bahadam lawan wali pasti jadi wali juga. Bahadam lawan guru jadi guru juga. Bahadam lawan presiden dibuang presiden dia. Nah jadi mudah-mudahan sehat panjang umur, mudah-mudahan diampuni dosa zahir batin seumur hidup. Mudah-mudahan kita istiqomah nuntut ilmu, istiqomah beramal, istiqomah kita berakhlak, dan mudah-mudahan kita kada dimatikan kecuali kita bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia ini juga, walau hanya di dalam mimpi, dan kita berharap cinta ini kita bawa sampai hari kiamat, sampai ke surga, sampai bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Ulun minta ampun, minta halal, minta ridha dunia akhirat. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha.